kemudian makanan-makanan yang dikeringkan atau seperti dibikin keripik. Pencegahan yang pertama adalah dengan minum air yang sangat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Rudi Rafisa. Pada kali ini kita bicara tentang batu ginjal, bagaimana mencegahnya, dan mungkin beberapa cara pengobatan yang kira-kira bisa kita kerjakan ya secara alami atau mungkin dengan obat-obatan. Ya, batu ginjal kenapa dibahas? Kenapa? Karena kita di lahan basah ini, lahan basah wetland, tanah gambut, kemudian rawa-rawa, itu ternyata banyak sekali kasus-kasus batu ginjal. Ini mungkin berhubungan dengan kandungan tanahnya juga atau kandungan airnya yang banyak mengandung kapur dan sebagainya. Nah, untuk itu saya akan bahas tentang batu ginjal. Apa-apa aja sih jenis-jenis batu ginjal tersebut? Dari semua batu ginjal itu ada yang paling banyak sekali adalah 4 macam batu ginjal ya. Yang pertama adalah batu berlian. Kalau batu berlian pasti semua pengennya jadi batu ginjal ya. Begitu kena batu berlian ginjal, terus kemudian dioperasi keluar berlian satu kerat begini, langsung kaya orangnya. Bukan, jadi itu hanya intermezzo kita. Yang pertama adalah yang paling sering sekali terjadi adalah batu kalsium oksalat. Batu kalsium oksalat ini terjadi karena memang hasil metabolisme makanan-makanan kita yang banyak mengandung kalsium dan mengandung oksalat. Beberapa makanan yang banyak mengandung oksalat tinggi misalnya adalah beberapa sayur-sayuran, ubi-ubian. Ini ternyata mengandung oksalat yang tinggi. Sisanya ya, artinya ini habis dimakan bayamnya, misalnya sayur bayam itu termasuk tinggi oksalatnya. Kemudian sampahnya akan mengeluarkan oksalat tinggi. Kemudian selain itu juga ada bahan-bahan makanan laut, itu banyak juga mengandung oksalat. Nah, apabila oksalat ini beredar di tubuh kita tinggi, kemudian kita juga kalsiumnya tinggi, banyak mengandung kalsium, maka ini akan berikatan, terjadilah kalsium oksalat yang bersenyawa menjadi senyawa berbentuk kayak pasir ya namanya ya, atau endapan-endapan. Nah, ini menjadi endapan, menjadi batu. Nah, batu ini yang disebut dengan batu kalsium oksalat. Warnanya biasa rata-rata agak kecoklatan kehitaman ya. Gimana caranya? Nanti ada tips-tips mencegah semuanya. Nah, yang kedua adalah batu asam urat. Kalau mendengar penyebabnya aja ada asam urat, berarti karena asam uratnya tinggi. Asam urat tinggi ini terjadi karena konsumsi purin yang tinggi. Purin banyak mengandung di mana? Contoh di susu, mentega, makanan-makanan laut juga sama banyak mengandung purin. Kemudian kacang-kacangan, melinjo dan sebagainya ya. Dan termasuk adalah makanan-makanan yang diawetkan. Itu sangat tinggi sekali purinnya. Kemudian makanan-makanan yang dikeringkan atau seperti bikin keripik. Nah, itu juga mengandung oksalat tinggi. Asam urat tinggi. Jadi pada konsepnya di sini bahwa makanan itu sebenarnya tidak terlalu tinggi asam uratnya atau purinnya, tapi begitu dilakukan pengolahan maka menjadi tinggi. Jadi memang purin di sini terjadi karena pengolahan makanan tersebut. Sehingga saran saya, hindarilah makanan-makanan olahan atau makanan-makanan yang dibuat atau diawetkan ya. Boleh makan, boleh, tapi tidak berlebihan, karena begitu tidak berlebihan nanti asam uratnya juga tinggi.
Tapi memang asam urat ini juga ada yang familial atau diturunkan, jadi memang dia punya bakat asam uratnya tinggi. Itu contohnya apabila ada orang sampai benjol-benjol di kaki, tangan dan sebagainya, asam uratnya banyak ya, itu ternyata penyebabnya adalah memang familial, sehingga itu harus diobatin terus menerus sampai asam uratnya turun dan dibuang. Nah, pembuangannya lewat ginjal, asam urat yang dibuang lewat ginjal tadi, apabila ginjalnya menyaring terlalu banyak, maka dia akan membuat endapan-endapan asam urat, itu terjadilah batu asam urat. Berikutnya batu apa lagi selain asam urat? Batu struvit, disebut dengan struvit ya. Batu struvit ini memang agak jarang dibandingkan yang kedua tadi. Kedua tadi lebih top lah, lebih terkenal, yang ini agak kurang. Batu struvit. Batu struvit terjadi karena infeksi saluran kencing yang berulang. Nah, infeksi ini akan menyebabkan terjadinya kristal-kristal karena adanya fosfat, adanya kalsium dan garam yang tinggi juga. Nah, ini yang bisa terjadi batu ya. Kemudian yang keempat adalah batu sistin ya. Batu sistin ini memang sih berhubungan juga dengan kondisi orang bilang sih katanya keturunan ya, tapi ya nggak tahu juga. Kalau ada keturunan berarti ada kenaikan ya. Jadi batu sistin ini terjadi karena kandungan garam yang tinggi. Nah, batu sistin yang terakhir tadi karena adanya garam yang tinggi dan juga mungkin protein tinggi karena hewani ya. Jadi banyak-banyaklah minum air dan kurangi garam. Nah, kemudian baru kita bicara bagaimana cara mencegah tiga tadi. Dengan tahunya batu-batu tadi, keempat batu tadi, itu diketahui kalau memang sudah melihat batu yang keluar atau yang diambil dari saluran kencing. Pencegahan yang pertama adalah dengan minum air yang sangat cukup ya, tidak boleh kurang, tapi berlebihan sekali juga enggak. Jadi di sini benar-benar optimal ya. Banyak, dikatakan banyak itu memang lebih daripada normal, tapi tidak berlebihan sekali. Mungkin kalau normal 2 literan ya mungkin 2,5 liter masih boleh, tapi jangan 4 liter. Kalau 4 liter nanti kembung sekali ya, malah mungkin kalau ada gangguan lainnya malah bengkak-bengkak. Nah, itu harus dijaga. Jadi air putih untuk mengencerkan semua atau melarutkan semua kondisi batu itu tadi semua, yang keempat macam. Sebenarnya masih ada banyak batu-batu lain, ada batu mulia, batu apa segala, tapi nggak perlu kita perlu, yang adalah 4 batu ini yang paling terkenal ya. Selain air minum, kemudian bagi mereka tadi kalsium itu harus cukup, tidak boleh lebihan. Pada kondisi dia kebanyakan kalsium, oksalatnya juga tinggi, maka terjadi batu kalsium oksalat. Kalau kita sudah pernah kena kencing batu atau keluar batu yang hitam, berarti kemungkinan karena kalsium oksalat. Maka salah satu pencegahannya adalah bagaimana supaya oksalat yang di dalam tubuh kita itu tidak berikatan dengan kalsium. Kita cari kompetisinya, bukan musuhnya, pesaingnya ya. Pesaingnya apa? Nah, salah satu pesaingnya adalah sitrat. Sitrat ini banyak dikandung di jeruk, salah satunya jeruk nipis misalnya. Sehingga salah satu pencegahannya adalah minum sari jeruk nipis yang kurang lebih 2 butir sehari rutin ya. Tapi ingatkan, jeruk tadi itu mengandung sitrat yang tinggi ya. Dengan adanya sitrat tinggi, maka dia akan berikatan dengan oksalat. Nah, oksalat ini tadi yang berikatan dengan sitrat, dia larut dalam air. Beda dengan kalsium tadi yang berikatan dengan oksalat, dia akan membentuk kristal, membentuk serbuk-serbuk atau pasir-pasir. Itu bedanya. Sehingga kalsium yang tidak berikatan pun akan larut seperti biasa. Oksalat yang berikatan dengan sitrat juga larut, jika tercegahlah batu oksalat. Kalau asam urat, hindari makanan-makanan yang mengandung asam urat tinggi ya. Terus kemudian garam juga harus dikurangin. Garam ini harus. Dan kalau ada sering infeksi, maka infeksinya selalu diobatin yang baik. Karena infeksi yang berulang, maka terjadi batu juga berulang ya. Itu beberapa tips dari saya tentang batu ginjal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Rudi Rafisa. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga ini bermanfaat semua dan kita bisa tetap sehat menjaga ginjal kita. Save your kidney.